Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Anita Kartika Sari, ST MTMM, NIDN 071-805-8402. Saya sebagai salah satu dosen tetap program studi akuntansi STIE Mahardika Surabaya, sebagai seorang dosen saya telah melakukan Tridharma Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 1. Pengajaran, 2. Penelitian, 3. Pengabdian masyarakat. Berikut ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya lakukan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah komunikasi bisnis. Di antaranya yang menjadi titik berat dalam mata kuliah ini adalah 1. Tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Mahasiswa mampu mempunyai pengalaman berdiskusi tentang pengertian dan proses komunikasi bisnis, baik secara verbal maupun secara nonverbal. 2. Mahasiswa mampu mengetahui dan memiliki tentang dasar-dasar penulisan pesan-pesan bisnis, baik itu komunikasi melalui surat yang berbentuk elektronik maupun non-elektronik, dan pengalaman berdiskusi tentang hubungan komunikasi di dalam sebuah organisasi. Deskripsi mata kuliah komunikasi bisnis dengan kode mata kuliah 6125037, jumlah SKS 3 SKS, MK Prasyarat Pengantar Bisnis, semester 6, hari dan jam Selasa pukul 9 sampai pukul 11, ruang kuliah 304 di STIE Mahardika Surabaya. Tujuan daripada mata kuliah komunikasi bisnis, setelah mengikuti perkuliahan sebanyak 14 kali, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui bagaimana menggunakan sumber daya soft skill yang dimiliki untuk mampu berkomunikasi dengan memproduksi, mendistribusikan, menerapkan, serta menganalisis masalah bisnis dengan komunikasi yang efektif dan efisien, sehingga mendapatkan goals yang maksimal dan dapat diterapkan pada sebuah organisasi. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah komunikasi bisnis diantaranya sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Pada sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius serta menginternalisasi nilai dan norma dalam etika komunikasi bisnis dengan baik. 2. Pengetahuan, menguasai komunikasi aspek pemasaran MSDM, bisnis yang diterapkan pada sebuah organisasi, serta menguasai teknik komunikasi presentasi dan dokumentasi, baik itu secara verbal maupun secara visual. Keterampilan khusus, mahasiswa mampu memahami asas dan metode pembuatan konsep komunikasi bisnis dengan baik. Keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan secara teknologi, yaitu komunikasi secara online pada sebuah mata kuliah komunikasi bisnis. CPMK pada mata kuliah komunikasi bisnis diharapkan mahasiswa mampu memiliki karakter yang jujur, cerdas, dan bertanggung jawab dalam mata kuliah komunikasi bisnis, dan mahasiswa mampu merangkai soft skill komunikasi secara sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan komunikasi yang dimilikinya. Metode pembelajaran pada komunikasi bisnis yang saya lakukan ada ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas terstruktur dalam analisis studi case. Sistem pembelajaran pada komunikasi bisnis melalui tatap muka 14 kali pertemuan, 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS di ruang kelas STIE Mahardika. Selanjutnya adalah sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah komunikasi bisnis, diantaranya 1. Aktivitas partisipatif 15%, hasil proyek 10%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Berikut ini adalah cuplikan rekaman video pembelajaran yang telah saya lakukan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana sekarang kabarnya rekan-rekan semua? Baik. Alhamdulillah, Bu Anita juga ikut senang rekan-rekan dalam keadaan sehat, baik dan happy ya. Itu yang harus pasti ya. Oke, hari ini kita masuk dalam mata kuliah apa? Komunikasi bisnis. Karena Bu Anita barusan hadir pertama di depan rekan-rekan semua, mohon izin untuk menyampaikan kurikulum vitae sebagai berikut. Iya, tak kenal maka tak sayang, gitu ya, kira-kira seperti itu. Saya kenalan dulu, nama saya adalah Anita Kartika Sari. Rekan-rekan bisa memanggil saya cukup dengan nama Anita atau Bu Anita, gitu ya. Saya dari S1 Teknik Kimia ITS, kemudian lanjut di S2 Teknik Industri. Karena Bu Anita base-nya adalah ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika, oleh karena itu harus menyiapkan ya, ambil lagi S2M. Dan yang terakhir, terima kasih alhamdulillah hari ini menuntaskan studi di Erlangga. Bu Anita harapkan rekan-rekan di sini semua juga seperti itu ya, tetap semangat, tetap belajar, tidak cukup hanya pada S1 tapi harus pada level pendidikan tertinggi yaitu S3. Jadi semangat. Baik, ini adalah beberapa perkenalan singkat aja dari saya. Yang pasti di STI Mahardika saya bergabung dari tahun 2011 rekan-rekan semua. Dan mata kuliah yang Bu Anita ampuh sehari-hari adalah metodologi penelitian, komunikasi bisnis, dan bisnis innovation. Oke, kenapa sih kok penting kita sekarang berada di mata kuliah komunikasi bisnis? Nah, ini adalah salah satu deskripsi singkat mengapa komunikasi bisnis itu penting. Rekan-rekan di sini semua kan sering untuk komunikasi kan, ngobrol kan sama teman-temannya. Kira-kira ketika kita ngobrol dengan teman, ketika kita ngobrol dengan dosen, ketika kita ngobrol dengan pimpinan, ada sesuatu halkah yang berbeda ketika kita atur ritmenya? Pasti ada dan itu berbeda. Komunikasi adalah salah satu bentuk soft skill yang memang harus dimiliki oleh setiap human. Itu yang paling penting. Sehebat apapun rekan-rekan semua, ketika komunikasi tidak dapat dilakukan dengan baik, tidak dapat dilakukan dengan tenang, dan teman-teman tidak mengetahui ritme kata kalimat apa yang harus disampaikan, sama dengan 0,0 apa yang harus disampaikan pesannya. Oke ya, paham ya? Jadi komunikasi itu adalah sesuatu hal yang penting bagi seorang human. Sehebat apapun kita, sekeren apapun kita, ketika kita belum berani untuk speak up, ketika kita belum berani untuk menyampaikan sesuatu pendapat, menyampaikan sebuah pesan, mengatur ritme, mengatur pesan, sama aja. Oke, dari sini dulu paham ya. Komunikasi adalah salah satu hal yang penting. Nah, ini kalau slide nanti rekan-rekan pasti bisa baca sendiri ya. Tapi yang pasti inti daripada komunikasi bisnis adalah sesuatu hal yang sangat penting. Komunikasi di dalam mata kuliah yang Bu Anita sampaikan ini itu dapat dilakukan oleh dua cara. Komunikasi secara verbal dan komunikasi secara non-verbal. Ada yang tahu komunikasi secara verbal itu apa? Komunikasi yang disampaikan secara langsung, speak up, tulisan. Itu namanya komunikasi verbal. Tetapi komunikasi non-verbal adalah ketika rekan-rekan ini lagi malas ngomong nih, gitu ya. Cukup kalau nggak mengkerut, ya, atau mencucu, gitu, atau tersenyum, teman-teman memberikan sebuah ekspresi, gitu ya. Kalau teman-teman lagi bahagia, mengiyakan, cukup mengangguk, itu namanya non-verbal. Tetapi kalau komunikasi verbal adalah disampaikan secara langsung, secara personal ke orang yang dituju. Paham dari sini? Oke, the next. Oke, ini adalah unsur-unsur daripada komunikasi. Teman-teman bisa ngomong dari A sampai Z, tahu semua. Terus yang diajak ngomong itu sudah tahu siapa, komunikan, tubuh. Kita tahu nih yang kita ajak ngomong siapa. Terus kita ini sudah sebagai komunikator. Tapi teman-teman nggak punya bahan, nggak punya pesan yang harus disampaikan. Bingung mau ngomong apa? Oke, dari sini paham? Ya sama aja. Berarti tidak ada sesuatu hal yang dapat disampaikan. Bisa dikatakan ketika sudah kita bertemu dengan dosen
ketua kelas, sebagai PJ mata kuliahnya komunikasi bisnis. Saya mau menyampaikan ke Bu Anita, pertemuan pertama ini, enaknya saya ngomong apa ya, bingung. Padahal itu saya adalah sebagai komandan dalam kelas ini, contoh seperti itu. Tidak ada yang disampaikan, maka efeknya, dampaknya ya tidak ada. Paham ya? Tujuan kita berkomunikasi itu apa sih? Untuk apa? Menyampaikan informasi, mempengaruhi orang itu untuk bagaimana sih caranya untuk mengikuti pesan yang kita sampaikan. Oke. Terdapat tujuan, ada pertukaran, berisi informasi, memanfaatkan saluran, memakai simbol, menyampaikan target atau tujuan organisasi. Itu yang paling penting ya. Jadi komunikasi itu harus ada tujuan dan pesan yang harus disampaikan. Kalau teman-teman sudah mau berhadapan dengan komunikannya, harus tahu siapa yang dituju. Lebih-lebih ketika rekan-rekan semua prosesnya sudah proses skripsi, pengambilan data. Di dalam sumber data ada dua, data primer dan data sekunder. Ketika teman-teman mengambil data primer, maka alat instrumennya salah satunya adalah bisa menggunakan wawancara, bisa kuesioner, gitu ya. Alat instrumen itu apa sih? Alat instrumen adalah sebuah alat di mana rekan-rekan semua itu mampu mendapatkan jawaban dari alat itu. Itu namanya alat instrumen. Ketika teman-teman mau teknik mewawancarai dari seseorang pimpinan, tapi teman-teman mau ngambil data nggak punya yang namanya draft atau guidance pertanyaannya, ya sama aja. Ketemu dikasih waktu cuma 5-10 menit, tetapi di dalam pelaksanaannya rekan-rekan bingung mau ngomong apa. Oke? Oleh karena itu perhatikan siapa komunikan kita. Ya, orang yang kita tuju itu siapa? Kalau orang yang kita tuju adalah orang yang sangat penting, kita cuma dikasih waktu beberapa menit, guidance pertanyaannya siapkan. Tidak usah bertele-tele. Teman-teman mau tanya apa sesuatu hal, Bapak bagaimana sih? Ya, gitu ya. Efektivitas ataupun keberhasilan organisasi di tempat Bapak contohnya. Tapi teman-teman mau tanya itu bulat dari awal dari A sampai Z itu dibuletin gitu, sama aja. Yang ada cuma waste time. Teman-teman nggak dapat jawaban yang pasti. Iya, ini adalah unsur-unsur komunikasi. Ini sudah Bu Anita sampaikan di awal bahwasanya komunikasi itu definisinya apa. Kemudian tidak hanya dilakukan antar pribadi. Jadi yang namanya komunikasi itu tidak hanya dilakukan antar pribadi, tetapi bisa dilakukan antara pribadi dan golongan. Golongan itu maksudnya apa, Bu Anita? Ya antar organisasi. Ketika satu orang bisa mempengaruhi oleh banyak kelompok ataupun orang tertentu. Komunikasi antar pribadi sudah Bu Anita sampaikan. Komunikasi lintas budaya ini juga harus wajib teman-teman pahami. Di Indonesia ada berapa suku, ada berapa pulau, ada berapa bahasa daerah. Ketika rekan-rekan ingin berkomunikasi antar pulau, antar budaya, gunakan satu bahasa yang menurut teman-teman tadi itu adalah bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun rekan-rekan ada di Pulau Jawa saat ini, pinginnya ngomongnya tadi itu disantun-santunkan, pakai promo Inggil gitu ya. Teman-teman berangkat ke daerah Sumatera gitu ya, atau ke daerah mana. Kemudian teman-teman menggunakan bahasa daerah yang menurut teman-teman pride gitu, sesuatu hal yang patut untuk dibanggakan gitu. Karena saya ingin menghormati Bu, saya ingin pakai promo Inggil, ya nggak nyambung gitu, paham ya? Jadi komunikasi itu adalah segala sesuatu hal yang memang kita wajib untuk menelisik, mengidentifikasi dari tutur kata, kalimat, termasuk penggunaan bahasa. Oke, ini sudah. Oke, ini sama aja yang Bu Anita sampaikan pengertian komunikasi. Ini nanti yang rekan-rekan bisa pahami. Jadi komunikasi yang disampaikan sama Bu Anita adalah ada dari beberapa para ahli, diantaranya William Albig, Ono Ujaya Effendi, Bernard dan Steiner, yang pada intinya sama konsepnya. Iya, komunikasi dilakukan dua orang atau lebih, atau bisa menggunakan sebuah syarat. Nah, syarat lambang semuanya ini bisa kita lakukan dalam keadaan apapun. Kadang-kadang di dalam sebuah rapat kenegaraan ataupun ada sesuatu hal yang berupa simbol daripada pas pampresnya presiden ini memberikan komunikasi ke Bapak Presiden
terlebih dahulu. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana komunikasi itu dapat diterima sebagai sesuatu hal yang dapat menguntungkan tidak hanya diri sendiri tetapi sebuah organisasi. Contohnya apa? Satu, ketika kita sebagai seorang entrepreneur, businessman, mengirimkan barang ke perusahaan, ya kita adalah sebagai seorang pengusaha, kita punya barang, kita punya produk yang harus dijual. Kalau kita mau menjual produk kita, tapi kita tidak mampu menuliskan dalam sebuah surat penawaran, mau nulis apa, yang ditawarkan apa, harganya berapa, kira-kira laku nggak barangnya? Enggak kan, gitu ya. Jadi tentukan sebuah komunikasi yang efektif dan efisien kemana yang harus kita tuju, bisnisnya, instansinya. Kalau memang itu diperlukan resmi secara tulisan, ya silakan tulisan. Ketika kita ngadep orang secara lisan, ya silakan dia tulisan, gitu ya. Oke, apa yang dipelajari dari komunikasi bisnis adalah sesuatu hal yang memang berupa gagasan, ide, pendapat, semuanya harus memang out of the box. Artinya apa? Artinya adalah dalam sebuah komunikasi itu bukan sesuatu hal yang terukur dan terstruktur aja, tetapi teman-teman mampu mengembangkan semua ide, pendapat, gagasan yang kita mendapatkan feedback dari komunitas. Komunikan. Orang yang jadi kita ngomong siapa? Komunikan. Gitu. Kita ngomong tuh, kita ngomong menyampaikan pendapat, kita ngomong menyampaikan ide. Terus dikasih feedback jebret gitu ya kita ya. Tapi kita nggak mampu untuk memberikan timbal balik. Yang ada cuma aung-aung. Bingung mau ngomong apa, bingung mau balas apa ya. Jadi teman-teman kalau sudah berkomunikasi dengan orang, dan itu memang harus ada sebuah pesan, goal ataupun tujuan yang harus dituju. Perhatikan dulu, ya. Jadi tatap matanya, perhatikan posisi kita, kemudian serius ya, serius dalam menghadapi sebuah pembicaraan. Jadi jangan sampai ketika kita diajak komunikasi itu sama orang, yang ada kita cuma bisa main handphone, melihat laptop, sesuatu hal yang menurut Bu Anita itu menyemberanak ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita modelnya adalah fokus ngomong gitu sambil ini atau main handphone gitu. Perhatikan sesuatu hal yang memang tidak diketahui tertulis itu dapat membahayakan kita. Oke ya, di sini ya. Diajak ngomong sama dosen, diajak ngomong sama pimpinan, diajak ngomong sama rekan. Kalau memang itu adalah sesuatu hal yang formal, letakkan semua alat gadgetnya. Tetapi kalau memang adalah sebuah hal yang memang ringan, kita ngobrol dengan siapapun, tidak apa-apa, boleh ya saya nyambi sama pegang handphone, bertanya terlebih dahulu gitu. Agar apa? Komunikan yang kita ajak ngomong, yang ajak kita ngobrol, ataupun apa yang harus kita sampaikan, orang tidak menganggap kita remeh. Paham ya? Itu yang perlu dibuat poin ya. Oke. Ini ya alur komunikasi yang sudah Bu Anita sampaikan. Secara lisan pasti dong ada subjek, ada objek, dan ada pendapat ataupun gagasan yang disesuaikan dengan keinginan kita, gitu ya. Kalau kita ngomong pasti ada keinginan dong yang harus disampaikan, termasuk kayak Bu Anita. Saya berdiri di sini untuk mengajar komunikasi bisnis. Saya punya keinginan, kalau saya punya mahasiswa, saya nggak ingin cuma ngajar tok. Saya harus bisa memberikan motivasi ke rekan-rekan semua. Oke? Rekan-rekan semua itu harus motivasi. Motivasinya apa? Yang awalnya diem bisa ngomong. Semuanya bisa ngomong kok. Ya, semuanya bisa ngomong kan? Bisa ngomong. Cuma untuk menampilkan percaya diri ataupun kita dalam posisi ngomong yang sangat lama kayak Bu Anita seperti ini, kudu mikir sih. Mari ini ngomong apa, mari ini ngomong apa, mari ini ngomong apa. Oke? Itu hanya butuh jam terbang. Ketika rekan-rekan terus latih komunikasinya, terutama mungkin diawali dengan rekan dulu, rekan kerja ataupun rekan mahasiswa, naik lagi ke atas kan tingkat, naik lagi ke dosen, naik lagi ke ketua. Mungkin insya Allah teman-teman akan mendapatkan sebuah pride ataupun kebanggaan. Aku loh percaya diri ngomong. Terlebih lagi, ada yang pernah jadi motivator ataupun sumber? Ada siapa? Oke, ada yang pernah speak up nggak ke rekan-rekan?
dalam jangka waktu, dalam jangka komunitas yang sangat luas? Ada nggak? Ada? Di ranah organisasi. Di ranah organisasi pernah? Atas nama siapa? Lena. Oke, Lena pernah speak up di ranah organisasi. Salah satu poin dasar ataupun start bahwasanya saya percaya diri. Oke ya, dari sini dulu paham ya. Unsur-unsur komunikasi sudah yang Bu Anita sampaikan. Media terutama. Media itu tidak hanya sebuah media lisan. Ada media tertulis. Media tertulis maksudnya apa sih Bu Anita? Outputnya rekan-rekan lulus dari S1 apa? Outputnya mengerjakan karya ilmiah berupa skripsi. Outputnya rekan-rekan lulus dari S2 apa? Tesis, disertasi. Karya ilmiah adalah salah satu bentuk pesan yang disampaikan oleh kita seorang peneliti kepada banyak halayak. Ya, salah satu bentuk kenang-kenangan ini loh, atas nama Lena berhasil menyelesaikan penelitian S1-nya. Outputnya adalah skripsi tentang lifestyle terhadap minat beli apa, contohnya seperti ini. Itu adalah media secara tertulis. Oke, media elektronik seperti apa? Bisa fax, email, radio, TV, dan sebagainya. Kalau sekarang teman-teman nggak perlu repot-repot untuk membranding dirinya, cukup punya satu media yang bisa dikatakan sebagai diary. Apa itu biasanya? Kalau nggak Instagram atau Facebook, ya kan? Oleh karena itu berhati-hatilah dalam memposting. Memposting itu adalah salah satu bentuk diary kita sebagai seorang branding kita sebagai seorang siapa sih kita? Kalau kita mau branding kita adalah orang yang kalem, ya brandingannya jangan gambar-gambar yang dugem, gambar-gambar yang acem-acem gitu ya. Orang pun meskipun teman-teman tidak melakukan hal tersebut, ya orang akan berpikir ataupun bersuuzon gitu ya. Ini tahu berarti ya, gitu paham ya maksud saya. Teman-teman mau branding apa? Jadi kalau bisa mulai sekarang portofolionya di ranah sosial media harus mulai diperhatikan, karena itu akan menyangkut ketika teman-teman mau melamar sebuah pekerjaan. Oke, si Chan nggak perlu pakai resmi-resmian Bu, gitu ya. Ketua kelasnya, oh orang ini kan bisa diajak fun gitu. Ya sudah, kan nggak apa-apa. Saya pun juga tidak akan marah, paham ya? Karena bagi saya rekan-rekan semua adalah ya kita kan saling berkolaborasi ya. Bu Anita belajar dari rekan-rekan semua dan rekan-rekan semua belajar dari saya, bukan begitu? Kita saling mengisi. Bu Anita hanya tujuannya sharing kalau di dalam kelas, tetapi aktivitas di luar harusnya lebih kita kembangkan. Contoh nih, si Ca punya yang namanya perusahaan X, contoh. Ingin komunikasi sama Bu Anita. Bu Anita gimana sih caranya? Saya itu harus memperhatikan penampilan daripada bawahan saya ataupun karyawan saya. Ataupun bagaimana Bu Anita caranya untuk merekrut karyawan. Hal-hal apa aja yang harus saya perhatikan. Itu contoh, oke? Kalau di luar kita sebagai rekan kerja dan sebagainya. Dari sini dulu paham apa yang saya sampaikan? Oke. Selanjutnya adalah tentang unsur-unsur komunikasi, komponen komunikasi. Ini sama, lingkup komunikasi nanti teman-teman bisa pelajari. Proses komunikasi pasti ya. Dan ini yang paling penting ya teman-teman ya. Dari semua ini, Bu Anita ingin menyampaikan ada 2 pertanyaan. 2, bagaimanakah caranya menangani konflik? Pernah dong di dalam sebuah komunikasi ada sebuah konflik. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Saya. Oke. Atas nama siapa? Zica. Oke, silakan Zica. Menurut saya menangani konflik melalui komunikasi bisnis itu yang pertama kita harus memiliki skill komunikasi yang baik tentunya. Skill komunikasi yang baik. Oke. Yang kedua menguasai soft skill komunikasi dengan aktif dan juga tenang. Menguasai komunikasi yang aktif dan tenang. Oke, setuju Alika. Kita harus menjaga sikap seperti bagaimana ketika kita dihadapkan oleh orang, ketika orang itu mengalami emosi, lebih lagi emosi kepada kita ya. Nah kita itu jangan terlalu tersulut dengan emosi tersebut. Oke. Dan yang terakhir mengidentifikasi sebuah konflik. Oke, good. Dan
Dan terakhir, mengapa komunikasi itu bisnis penting di dalam sebuah organisasi? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Siapa namanya, Mas? Fardan. Oke, silakan Mas Fardan. Jadi yang apabila komunikasi itu efektif bisa meningkatkan efisiensi operasional. Oke, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Oke, setuju Bu Anita. Terus bisa membangun hubungan antara karyawan yang lebih baik. Oke, membangun hubungan antar karyawan lebih baik. Penting itu ya. Oke, terus yang terakhir Kemudian nih. bisa membangun bisa untuk membangun sebuah organisasi bisa membantu keberhasilan